Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adinata, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo, berinstansi di SMP Negeri 3 Taman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pra-observasi, di mana kegiatan ini adalah salah satu rangkaian pada modul 2.3 pada materi coaching untuk supervisi akademik. Nah, di samping saya di sini ada Ibu Budiani selaku pengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 3 Taman Kabupaten Sidoarjo. Budian, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Budian, terima kasih meluangkan waktunya pada kegiatan di pra-observasi ini. Nah, di mana kegiatan pra-observasi ini sebelum kita melakukan observasi bertujuan untuk yang pertama memang persiapan awal, kemudian sebelum kita lakukan observasi ya, di mana persiapan awal itu nanti akan mendukung Budian untuk semakin percaya diri pada proses observasi, juga persiapan Budian juga lebih matang. Nah, di samping itu juga mengetahui kesiapan awalnya Budian dan juga mengevaluasi pada proses pembelajaran nanti. Nah, Budian, ini kalau boleh saya tahu nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Budian saat proses observasi itu apa, Budian? Jadi saya bertujuan supaya peserta didik saya itu mampu menganalisis kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke, jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Budian adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke. Terus Budian, itu adalah tujuan atau materi yang akan nanti dicapai anak-anak. Terus juga bagaimana area pengembangan Budian, atau kita lebih spesifik di pemahamannya anak-anak yang ingin dicapai Budian. Oke, pemahaman itu kan ada dua ya Pak ya, dari keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk keterampilannya, saya menginginkan bahwa siswa saya itu bisa mengembangkan kualitas dirinya dan tahu peluangnya untuk bisa mencapai kesuksesan diri. Nah, untuk di pengetahuannya, saya ingin siswa saya itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya dirinya atau sumber daya manusianya, supaya bisa menaikkan kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara kita. Oke, baik, sangat bagus sekali ya. Jadi pemahamannya lebih ke spesifik. Kemudian tadi kalau tidak salah sudah saya tulis di sini dibagi menjadi dua, yakni ada keterampilan dan juga pengetahuan. Di mana keterampilan itu nanti peserta didik diharapkan bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga bisa membuka peluang untuk kesuksesan. Dan juga di pengetahuan nanti membentuk sumber daya manusia atau peserta didik yang berkualitas sehingga mampu menaikkan kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara. Nah, itu kita ke tujuan pembelajaran sudah selesai. Nah, kira-kira nanti di rangkaian pembelajaran Budian mungkin dari strategi, model atau metode yang akan dipakai nanti bisa disampaikan Budian. Oke, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus untuk kesiapan belajar murid saya. Seperti itu. Ya, terus itu strateginya ya. Kalau model pembelajaran mungkin bisa disampaikan. Untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan problem based learning atau PBL. Terus mungkin nanti di metodenya. Untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan supaya lebih mengasah keterampilan siswa. Wah, ini pasti lebih menarik ya, karena strategi, model dan metode yang dipakai itu berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar yang sedang kita pelajari dan kita laksanakan di sekolah ini. Terus mungkin lebih spesifik di media pembelajaran yang Budiannya sudah siapkan apa saja? Untuk media pembelajaran ada beberapa. Yang pertama ada LKPD, kemudian ada buku sumber atau buku paket yang bisa digunakan. Ada teks tentang kualitas sumber daya manusia. Ini biasanya saya ambilkan dari jurnal atau dari artikel, jadi supaya anak-anak itu lebih terlatih literasinya. Oke, sangat bagus sekali ya. Medianya juga sangat beragam yang akan disampaikan Budian nanti. Terus, nah ini kira-kira pelaksanaannya Budian nanti untuk bisa meluangkan waktu saat observasi kira-kira di hari apa Budian? Saya bisa di hari Selasa. Minggu depan ya. Jam ke 5.06 itu nanti bisa. Oh, jam 5.06. Ya, jam 5.06. Tanggalnya
Kalau minggu depan 23 tanggal Januari 23. Kurang lebih nanti di kelas 8F. Oh, di 8F. Ya. Nah, di sesi terakhir ini Bu Dian, mungkin saat proses praobservasi ini apa manfaatnya dirasakan Bu Dian? Dengan adanya praobservasi ini saya jadi lebih tahu apa saja yang perlu saya siapkan ketika observasi nanti, kemudian mengasah rasa percaya diri juga, karena yang namanya observasi itu pasti ada groginya karena dilihat sama orang lain gitu ya. Biasanya kita ngajar juga masa mahasiswa. Oke, jadi nanti tahu apa yang perlu disiapkan ya, mungkin dari media, KPD, terus peserta didik juga, terus juga percaya diri ya, karena adanya praobservasi ini juga sama dengan kita menyiapkan hal yang perlu disiapkan. Oke, baik. Nanti Bu Dian ada proses yang namanya pasca observasi. Nanti pasca observasi itu nanti di sini Bu Dian sebagai coach ya, jadi sebagai coach, nanti sebagai coach, nanti ada supervisor dari pengajar saya, pengajar praktek di Hulu Penggerak oleh Ibu Siti Nurhayati MPT. Demikian untuk proses praobservasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8A. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran IPS untuk pertemuan kedua di minggu ini, karena pertemuan kemarin adalah pertemuan pertama. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Adinda. Kenapa Adinda? Hari ini saja apa sudah dari kemarin? Oke. Kita doakan supaya Dinda lekas sehat. Amin. Kenapa? Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sebelum materi ini saya jelaskan, saya ingin mereview kembali materi pada minggu lalu atau pertemuan yang lalu. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran ini supaya lancar, kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Gitu ya. Ketua kelasnya, silahkan ke depan. Ibu mau minta tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran IPS, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Dana sudah membantu Dian untuk memimpin doa di kelas 8. Oke, mari kita melanjutkan untuk mereview materi yang kemarin. Ini mikrofonnya panjang ya. Masya Allah, begitulah. Materi kemarin adalah tentang sumber daya alam. Sebelum kita membahas sumber daya manusia, masih ada yang ingat sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa saja? Iya Mas Habibur. 2. Yakin? 3. Betul. Apa saja? Bintang.
tentang sumber daya alam. Ada 3 jenisnya di Indonesia dan pemanfaatannya sudah kita bahas juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin dari rumah kemarin? Oh iya, saya belum tanya ke Budian kemarin ya soal materi ini atau sumber daya alam tambang jenis ini. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke sumber daya manusia. Tapi kok kelihatannya lemes ya? Oh, udah capek. Ini masih jam 3. Ice breaking dulu ya. Mau ice breaking dulu? Oke, ice breakingnya gampang. Pakai tepuk aja. Oke, tapi melatih fokus ya. Kalau Budian bilang tepuk, artinya jangan tepuk. Kalau tepuk 1, baru tepuk 1 kali. Tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau tepuk saja berarti tidak tepuk. Oke lah ya. Uji coba. Tepuk 1, tepuk. Siapa? Oke, lanjut. Tepuk 2, tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk. Oke, berarti masih bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita kalian semua. Nah, materi yang akan dibahas Ibu yaitu sumber daya manusia. Nah, apa itu sumber daya manusia? Kelihatan ya anak ini insya Allah begitu, tapi kepotong tuh kalimatnya. Oke, sumber daya manusia adalah sumber atau energi atau potensi yang dimiliki oleh seseorang. Berarti kalian punya sumber daya manusia nggak? Oke, kalian punya energi, bisa sekolah. Kalian punya potensi, bisa mengerjakan tugas, betul? Itu adalah sumber daya manusia yang kalian miliki. Nah, di Indonesia masyarakatnya kan sangat amat banyak. Data terakhir itu 30 juta lebih jumlah populasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, bayangkan kalau orang sebegitu banyaknya itu pintar semua, bisa menjadi orang yang kreatif semua. Kira-kira Indonesia akan maju gak ya? Maju. Kalau negara maju berarti semua infrastrukturnya sudah lengkap. Kalau negaranya maju berarti semua teknologinya itu sudah terbarui dan masyarakatnya bisa menggunakan. Apa gunanya kalau teknologinya baru tapi masyarakatnya belum bisa menggunakan? Bukan masyarakatnya baru, masyarakatnya pasti sudah lama, sudah berusia lanjut. Oke. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang kualitas sumber daya. Oke, untuk penilaian pada hari ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami apa itu sumber daya manusia dan bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Pada hari ini, saya memiliki tugas berkelompok bagi kelas ini. Nah, caranya adalah dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok saja. 4 kelompok besar ya, karena jumlah siswanya berapa? 4. Oke, dimulai berhitung dulu supaya adil dan rata. Nah, silakan berhitung 1 sampai 4 mulai dari mana? Dari sini? Ya. Oke, untuk kelompok 1 Ibu minta berkumpul di sebelah kiri saya. Kemudian dilanjut dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, yuk cepetan. Baik, anak-anak, saya akan menjelaskan bagaimana tugas yang harus kalian kerjakan di hari ini. Pertama, saya akan membagikan artikel. Nah, ini ada artikel maupun berita seputar sumber daya alam di Indonesia tahun 2020. Nah, tugas kalian dalam setiap kelompok harus
menganalisis atau menganalisa. Apa Bu yang harus dianalisa? Yang pertama, ceritakan dulu kondisi sumber daya manusia pada tahun itu seperti apa. Setelah kamu menguraikan, mendeskripsikan, baru kamu tuliskan bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di artikel ini sudah dituliskan beberapa cara. Nah, saya yakin setelah kamu membaca, kamu akan mempunyai inspirasi atau ide bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia menurut kelompok kalian. Paham? Nah, nanti hasil atau jawaban dari analisis kalian ditulis di lembar putih ini yang akan saya bagikan. Jadi saya akan membagikan artikel dan juga lembar hasil analisisnya. Oke, dalam satu kelompok silahkan dibagi tugasnya masing-masing. Nah, di sini kalian boleh mencari atau menggali informasi dari internet, boleh juga dari buku paket yang sudah kalian bawa dari rumah, yang sudah dipinjami oleh sekolah, atau mungkin melalui sumber lain juga boleh. Ya, paham? Oke, saya bagikan. Oke, baik. Waktunya sudah habis untuk berdiskusi, waktunya presentasi. Ibu minta kepada kelompok yang sudah selesai, siapa angkat tangan? Oke, kelompok 2 bersedia untuk presentasi. Saya bagi, jadi kelompok 2 hanya presentasi poin A saja, bagaimana kondisi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan nanti di kelompok 4 tadi juga angkat tangan, akan saya beri poin B untuk menjelaskan bagaimana peningkatan kualitas SDM. Oke, untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan presentasi. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil analisis tentang bagaimana kondisi sumber daya manusia di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renata Marsinita Junata, absen 29. Perkenalkan, nama saya Karisma Syeda Azara, absen 17. Perkenalkan, nama saya Labib Bagusitena, absen 4. Kenalkan, nama saya Abdullah Nizam Mubarak, absen 1. Perkenalkan, nama saya Lukman Rasadiati, absen 18. Perkenalkan, nama saya Jenderal Ayu, absen 3. Perkenalkan, saya Putri Asya Pematasari, absen 2. Perkenalkan, nama saya Nisina Abdullah, absen 5. Oke, yang pertama kami akan membahas tentang poin A. Bagaimana sih kondisi sumber daya manusia di Indonesia? Yang pertama, hingga saat ini kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan sumber daya ke bawah. Poin B, lemahnya sumber daya manusia tersebut disebabkan oleh pekerja yang ada belum memiliki kualifikasi sehingga kalah dengan tenaga kerja dari negara lain. Poin C,
Berdasarkan hasil riset internasional Institute for Management Development World Talent Ranking 2023, daya saing SDM Indonesia 2023 naik 4 peringkat dari ke-1 ke 47 dari 64 negara di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami bahas dari poin A. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Di sini apakah ada yang mau menanggapi dari yang disampaikan oleh kelompok 2? Berarti luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Baik, boleh diakhiri presentasinya yang sangat luar biasa ini, kemudian hasil dari lembar observasinya nanti dikumpulkan ke Budian. Oke? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 2 silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan bagaimana hasil dari diskusi kami tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suraya Selvianeka, absen kebertiga. Perkenalkan, nama saya Salmarian Delta Funisa, absen 32. Perkenalkan, nama saya David Nicholas Prenata, absen 10. Perkenalkan, nama saya Dimas Pulau Raja, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fahri Fareza, absen 22. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabra Kawasantra, absen 21. Perkenalkan, nama saya Alfamid Berjabayako, absen 14. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia seharusnya menjadi negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu tentu memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan bisnis atau jasa ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia adalah faktor utama untuk kesuksesan, sehingga perlu diprioritaskan kualitasnya. Berikut cara meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Pertama, melalui training atau pelatihan, merupakan langkah yang umum untuk meningkatkan skill atau potensi. Yang kedua, pendidikan, dengan meratakan sistem pendidikan di seluruh wilayah. Alasannya yaitu agar pengetahuan dan kemampuannya bisa lebih terarah dan lebih baik. Ketiga, pembinaan, mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, bisa melalui program penilaian. Yang terakhir, keempat, kesempatan, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan ide atau gagasan. Dengan cara itulah mungkin negara kita akan memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah luar biasa menyampaikan kali hasil analisa dari kelompok 4 yang telah menjelaskan bagaimana cara-cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke, lembarnya bisa Ibu ambil. Nah, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran sehingga waktunya untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang sumber daya manusia. Nah, sebelum kita memulai untuk mereview kembali, apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapannya atau mungkin simpulannya tentang materi hari ini? Doa ke. Saya Bu. Baik, silakan Kansa. Perkenalkan, saya Rina Safira Kanza, absen 13 dari kelompok 3. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang masih melahirkan era baru yang membutuhkan banyak adaptasi dari SDM. Kontribusi sumber daya manusia dengan keterampilan dan kemampuan yang tinggi sangat diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu saja Bu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reviewnya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi garis bawahi tentang materi hari ini tentang sumber daya manusia. Yang pertama adalah setiap orang itu punya potensi atau punya keterampilan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menjudge atau membuli potensi orang lain. Nah, pasti setiap orang punya keunggulannya masing-masing. Bahasanya salah ya Pak. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana kondisi SDM kita saat ini? Kondisinya sudah baik, anak-anak. Setelah ini akan ada asesmen mandiri dalam bentuk Google Form yang akan saya kirim melalui grup WhatsApp. Nanti silakan dikerjakan. Maksimal mengumpulkan atau submitnya itu pukul 3 sore ya. Nah, isi dari Google Form-nya itu apa Bu? Review atau sekilas balik materi hari ini. Dan pada pertemuan berikutnya kapan? Senin depan. Nanti kita masuk di minggu depan. Saya akan menjelaskan poin yang kedua lebih dalam lagi tentang cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Apabila tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk ketua kelas, saya minta tolong lagi boleh memimpin doa teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran IPS, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Dena sudah membantu Budian untuk memimpin doa penutup pembelajaran IPS pada kali ini. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rian Adinata, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Taman Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi pembelajaran yang kali ini didampingi oleh yang pertama pengajar praktik saya, Ibu Siti Nur Ayati MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Selamat datang di SMP Negeri 3 Taman. Selamat bergabung di kegiatan pasca observasi. Dan kegiatan kali ini juga saya bersama dengan Ibu Budiani SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ibu Budiani adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 3 Taman, pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8. Bu Dian, pada kesempatan yang lalu
Ibu dan saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi, setelah itu juga observasi pembelajaran. Nah, sebelum ke kegiatan pasca observasi pembelajaran, saya ingin bertanya dulu ini Bu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk kegiatan pasca observasi pembelajaran di sini adalah kita tidak menilai tentang kualitas ibu mengajar, tetapi kita lebih berdiskusi bagaimana kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung, ya. Itu di situ. Kemarin di kelas berapa, Ibu? Kemarin di kelas 8A. Kelas 8A, ya. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah proses pembelajaran kemarin berlangsung? Perasaan saya lega karena materi yang sudah saya persiapkan bisa tersampaikan ke peserta didik. Terus juga bisa diceritakan kembali Ibu Dian kemarin area pengembangan dan juga langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Dian lakukan pada kegiatan observasi pembelajaran kemarin. Untuk area pengembangannya ada 2, keterampilan dan juga pengetahuan. Di sisi pengetahuan kemarin saya menjelaskan atau menegaskan pada cara peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian pada sisi keterampilan saya juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia di Indonesia pada saat ini. Seperti apa dan sejauh mana. Ya, memang dalam untuk penilaian, di rubrik penilaian yang Ibu Dian memang kemarin sampaikan ke anak-anak, memang ada 2 nilai pengetahuan. Betul. Dan keterampilan yang untuk asesmennya, ya. Nah, terus kemarin di langkah-langkah pembelajarannya bagaimana Ibu Dian kemarin? Apakah Ibu Dian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana? Ya, kemarin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin masih ada perbaikan gitu ya, belum sempurna. Gitu. Nah, yang Ibu Dian sampaikan di sini adalah ukuran di area pengembangan yang dicapai. Yang pertama di pengetahuan tentang anak-anak mengetahui tentang peningkatan sumber daya manusia. Terus juga di keterampilan adalah mengidentifikasi kualitas sumber daya. Nah, kira-kira apakah area pengembangan ini tercapai kemarin Bu dalam proses pembelajaran? Nah, ini yang pengetahuan alhamdulillah sudah tercapai. Cuman di sisi keterampilan itu sepertinya anak-anak perlu diulang lagi atau mungkin penegasan lebih dalam. Gitu ya. Jadi dalam hambatannya kemarin Ibu dari proses pembelajaran yang berlangsung bagaimana? Dari segi hambatan pembelajaran berdiferensiasinya mungkin yang perlu apa istilahnya pembaruan lagi. Ya. Atau mungkin masih anak-anak masih awam ya tentang pembelajaran. Ya, terus kemarin kurangnya peran setiap anggota juga dalam kelompok karena pembagian kelompoknya kemarin terlalu besar sehingga ada 1 atau 2 siswa yang kurang berperan dalam kelompok. Oh gitu, jadi satu kelompok kemarin berapa Ibu? 10 ya. Kurang lebih sekitar 8-10. Ini terlalu besar jadi mungkin aktivitasnya ya jadi nggak merata gitu ya. Siswa juga kurang fokus gitu jadinya. Jadi Ibu kemarin pembagian kelompoknya berdasarkan apa Bu Dian? Acak kemarin. Acak aja ya, pokoknya dibagi 3 gitu. Betul, kemarin satu kelas dibagi 4. Dibagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Gitu ya. Nah, untuk Bu Dian, dari kamu sudah tahu ya hambatannya seperti apa. Itu kira-kira nanti rencana ke depannya Bu Dian seperti apa untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ini yang ingin saya tekankan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mungkin teknologi atau media yang lebih terbarukan. Gitu ya. Jadi supaya anak-anak juga belajarnya lebih semangat, lebih fokus lagi. Gitu. Kemarin sebenarnya sudah cukup fokus, mungkin cuma karena anggotanya terlalu banyak dalam satu kelompok, jadinya ada yang kurang efisien lah istilahnya. Seperti itu ya. Terus kira-kira untuk realisasi rencana ke depan Bu Dian kapan kira-kira? Mengingat karena ini sudah mau bulan puasa, jadi sesegera mungkin sih dalam bulan Maret ini. Karena juga mau mengingat mau sumatif juga, jadi kita kejar-kejar ini. Oke, terima kasih Bu Dian. Nah, yang terakhir Bu Dian untuk kegiatan observasi pembelajaran yang sedang kita lakukan ini
apakah membantu Bu Dian untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depan? Ya, sangat membantu karena saya juga butuh orang lain untuk mengoreksi saya kan, atau mungkin istilahnya berdiskusi Ya. kurangnya atau lebihnya. Sekali lagi bukan ini observasi ini bukan saya menilai tentang kualitas pembelajaran Bu Dian, tapi kita bersama-sama untuk berdiskusi tentang proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Demikian pembelajaran pasca observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.